Oke, teman-teman, selamat datang dan selamat datang kembali di channel YouTube Kartiwa TKH, yaitu channel yang membahas tentang drone, wisata, dan touring motor. Oke, teman-teman, di depan saya ini ada dua buah drone. Yang pertama adalah SCRC F11S 4K Pro. Ini drone pertama saya yang sangat saya sayangi. Yang kedua adalah si kecil mungil, adalah drone DJI Mini 2 SE. Ini drone terbaik yang pernah saya punya. Yang pernah saya punya ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman punya drone yang lebih bagus lagi. Tapi tidak masalah karena yang saya ceritakan kali ini adalah bukan tentang drone kedua ini ya, atau kedua drone ini ya. Tapi yang saya ingin ceritakan hari ini adalah sebuah alat yang penting untuk merawat kedua drone ini. Oke teman-teman, kita tunjukkan alatnya apa agar drone ini awet. Tapi sebelum itu silahkan teman-teman yang belum subscribe dulu channel ini. Semoga subscribe teman-teman itu menjadi berkah buat saya dan teman-teman menjadi subscriber yang keren. Oke, silahkan subscribe dulu. Setelah itu kita lanjut videonya. Oke teman-teman, nah alat yang saya maksud adalah ini dia teman-teman. Ini namanya vacuum cleaner. Oke, mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi ya yang namanya vacuum cleaner ya. Fungsinya buat apa? Tentunya vacuum cleaner ini buat menyedot debu. Nah, oke teman-teman, kenapa saya ceritakan tentang vacuum cleaner ini? Nah, ini vacuum cleaner di tangan saya ini dia tidak menggunakan listrik secara langsung ya. Jadi kalau rata-rata sih vacuum cleaner yang zaman dahulu itu menggunakan listrik langsung colok ya. Nah, karena tidak praktis. Nah, yang ini lebih praktis teman-teman. Ini vacuum cleaner yang 2 in 1 ya. Jadi ada dua fungsi. Yang pertama, ini bagian depan vacuum cleaner ini bisa menyedot debu, dan yang bagian belakang ini dia bisa meniupkan udara. Jadi vacuum cleaner ini sangat cocok untuk perawatan drone. Itu menurut Kartiwa Channel ya teman YouTube. Kartiwa TKH Channel, jangan lupa ya teman YouTube. Nah, teman YouTube, fungsinya ini untuk membersihkan motor brushless kita ya. Brushless. Motor brushless kita itu karena ini kedua drone ini menggunakan motor brushless. Jadi motor kan jenis motor di dalam drone itu ada dua ya, brushed sama brushless. Nah ini brushless. Kalau motor brushless itu biasanya lebih powerful, lebih kuat. Nah, namun seperti yang kita lihat ini desainnya agak terbuka. Nah, jadi kemungkinan mungkin ada debu yang bisa masuk ke dalam motornya. Nah teman-teman, jadi kadang-kadang kita menggunakan drone ini secara aman dan juga tidak aman ya. Nah kalau secara aman untuk supaya motornya tidak kemasukan debu, teman-teman bisa menggunakan waktu take off, terutama ya waktu take off dengan menggunakan tangan seperti ini ya. Nah jadi itu lebih aman. Tapi kadang-kadang juga kita menerbangkannya dari bawah. Nah ketika menerbangkan dari bawah, apalagi tidak menggunakan landing pad, nah itu sangat-sangat berisiko kemasukan debu ke dalam brushlessnya itu, ke motor brushlessnya itu teman-teman. Nah jadi untuk kondisi seperti itu kemungkinan besar brushlessnya akan terjadi sesuatu di kemudian hari. Nah diantaranya macet ya teman YouTube. Nah macet ini kalau misalnya di darat nggak masalah ya, tapi kalau lagi mengudara dan ternyata ada serpihan apapun itu ya, termasuk debu atau pasir, bisa masuk dia ke dalam. Nah kalau pasir mungkin lebih parah lagi, bisa macet sekaligus. Nah ini teman-teman bisa membahayakan drone. Nah untuk itu alat ini seperti yang saya tadi katakan, bahwa alat ini bisa blow dan juga bisa sedot atau vakum. Jadi penggunaan alat ini cukup sederhana ya teman-teman. Jadi untuk bagian vakumnya kita tinggal kontak seperti ini. Oke.
Dan ini untuk blowingnya, kita tinggal balikan aja. Dan ini udaranya sangat kencang ya teman YouTube. Nah, seperti ini. Meskipun ya suaranya mungkin kurang nyaman untuk didengar. Nah, itu teman YouTube. Nah, satu lagi, alat ini praktis, bisa dibawa kemana-mana ya. Dan dia butuh pengecasan aja seperti HP. Jadi dia menggunakan baterai ya. Jadi ini sangat praktis dan sangat berguna alat ini. Nah, selain alat ini digunakan untuk drone, teman-teman juga bisa menggunakan alat ini untuk membersihkan permukaan-permukaan yang lain ya teman YouTube ya. Permukaan-permukaan yang lain. Jadi cukup powerful penggunaan alat ini. Nah, meskipun bentuknya kecil. Itulah teman-teman mengapa pada video kali ini saya sangat merekomendasikan alat ini bagi teman-teman yang mau tahu ini harganya berapa ya, karena ini cukup murah ya teman-teman ya. Ini harganya di bawah 300.000. Jadi kalau untuk harga bisa teman-teman cek di deskripsi ya. Silahkan dicek harganya berapa sekarang pada saat video ini dibuat. Ini di bawah 300.000. Jadi cukup terjangkau ya teman-teman. Tapi ini sangat berfungsi demi keamanan drone kita. Karena kita kalau ngitung-ngitung ya harga drone itu lebih mahal lagi. Nah, ketika dia jatuh atau crash itu ruginya agak sedikit menyesakkan dada ya. Nah, dibanding kita beli alat ini, yaitu alat untuk keselamatan drone. Oke teman-teman, itu yang bisa saya bagikan kali ini, karena untuk sehari-hari saya juga tetap menerbangkan drone ya, tapi dengan cukup gimana ya, jadi sisi keamanannya harus saya perhatikan gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman, gitu aja video dari saya kali ini. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat bagi teman-teman gitu ya, atau mungkin terinspirasi dengan adanya video ini. Oke, terima kasih telah menonton video ini, dan teman-teman silahkan juga menonton video saya yang lain jika tertarik. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.